kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, dan pembelajaran pertama. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran pada pembelajaran 1. Sekarang perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, menurutmu apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Ya, benar sekali. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Pada gambar tersebut, kita dapat melihat bahwa kerbau sedang memakan rumput. Kelinci sedang memakan wortel. Mengapa mereka memakan tumbuhan? Ya, karena tumbuhan adalah sumber energi. Lalu, apa manfaat lain dari tumbuhan? Tumbuhan menghasilkan oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas. Tumbuhan juga tempat penyimpanan cadangan air. Selain itu, tempat tinggal bagi makhluk hidup. Setelah mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan, Edo ingin belajar lebih jauh mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Saat liburan sekolah, Edo mengunjungi pamannya di desa. Dia seorang petani jagung. Edo datang ke rumah pamannya tidak hanya untuk berlibur. Ia ingin belajar untuk membuat laporan tentang perkembangbiakan tanaman, khususnya tanaman jagung. Berikut ini adalah laporan pengamatan Edo tentang perkembangbiakan tanaman jagung. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan tanaman jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Itu tadi hasil pengamatan Edo tentang perkembangbiakan tanaman jagung. Sekarang, tulislah ide pokok dan informasi penting dari laporan pengamatan yang dibuat Edo tersebut ke dalam diagram berikut ini. Apa ya kira-kira ide pokok paragraf pertama? Nah, ide pokok paragraf pertama adalah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok. Untuk ide pokok paragraf selanjutnya, silahkan kalian cari sendiri ya anak-anak. Jagung merupakan salah satu tanaman yang berkembang biak dengan menggunakan bunga. Oleh karena itu, jagung berkembang biak secara generatif.
Perkembangbiakan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif disebut juga perkembangbiakan secara kawin. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah bunga. Perkembangbiakan vegetatif disebut juga perkembangbiakan tak kawin. Alat perkembangbiakan vegetatif diambil dari bagian-bagian tubuh induknya, misalnya akar, batang, dan daun. Bunga memiliki bagian-bagian. Untuk mengetahui bagian-bagian bunga, perhatikan gambar berikut. Mahkota bunga. Mahkota bunga adalah bagian bunga yang memiliki warna, bentuk, dan bau yang bermacam-macam. Benang sari. Benang sari terdiri atas kepala sari dan tangkai sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan pada tumbuhan. Di dalam benang sari terdapat serbuk sari yang merupakan sel kelamin jantan pada tumbuhan. Putik. Putik terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal biji. Putik merupakan alat kelamin betina pada tumbuhan. Kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian bunga yang membungkus atau melindungi mahkota bunga saat masih kuncup. Tangkai bunga. Tangkai bunga adalah bagian bunga yang melekat pada batang. Kita sudah tahu bahwa bunga adalah alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Pada tumbuhan, perkembangbiakan generatif diawali dengan proses penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa menempelnya serbuk sari di kepala putik. Setelah proses penyerbukan, akan terjadi proses pembuahan, yaitu bersatunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Hasil pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi embrio dan selanjutnya menjadi biji. Jika ditanam, biji akan tumbuh dan berkembang menjadi tanaman baru yang sama dengan induknya. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dimulai dengan proses penyerbukan. Penyerbukan terdiri atas 4 jenis. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang lain tetapi masih satu pohon. Selanjutnya adalah penyerbukan silang. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain dari tumbuhan sejenis tetapi beda pohon. Dan yang terakhir adalah penyerbukan bastar. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda jenis. Nah, coba perhatikan gambar bunga berikut. Bunga apa ya? Ya, betul sekali. Bunga kembang sepatu. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Kalau yang ini bunga apa ya? Ya, tepat sekali. Bunga Kamboja. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Dor campa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di negara Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Indonesia, Malaysia, dan Laos hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Selain ketiga negara tersebut, ada beberapa negara lain di Asia Tenggara yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, negara-negara tersebut membentuk sebuah organisasi bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Berikut adalah 10 negara anggota ASEAN.
Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Filipina. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. ASEAN lahir pada 8 Agustus 1967, berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. 5 negara yang menjadi pendiri ASEAN antara lain Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Para tokoh pendiri ASEAN sebagai berikut. Berikut ini negara-negara anggota ASEAN yang diurutkan berdasarkan waktu bergabungnya. Masyarakat di kawasan Asia Tenggara memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Simak penjelasannya ya. Indonesia merupakan negara terpadat di Asia Tenggara. Bahasa resmi Indonesia adalah bahasa Indonesia. Kebaya dan baju batik merupakan pakaian adat nasional Indonesia. Mempunyai 3 bunga nasional, yaitu melati yang disebut puspa bangsa, anggrek, puspa pesona, dan rafflesia yang disebut juga sebagai puspa langka. Brunei Darussalam. Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Anyar sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini, banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Mayoritas penduduk Brunei Darussalam beragama Islam. Malaysia. Patung Dewa Murungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Caves, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage yang terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki beragam jenis budaya. Makanan khas Malaysia adalah nasi lemak. Filipina. Tari tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Bahasa nasional Filipina adalah bahasa Inggris. Tagalog adalah salah satu dialek utama yang digunakan masyarakat Filipina. Kamboja. Di Kamboja terdapat banyak candi. Candi yang terkenal di Kamboja adalah Candi Angkor Wat. Sebagian besar masyarakat Kamboja memeluk agama Buddha. Orang Khmer yang merupakan penduduk asli Kamboja memakai syal kotak-kotak yang disebut kerama. Makanan yang terkenal dari Kamboja adalah cha, yang berarti tumisan. Myanmar. Masyarakat Myanmar memiliki pakaian tradisional yang disebut longyi, mirip sarung yang dikenakan orang Indonesia. Bahasa yang digunakan di negara Myanmar adalah bahasa Burma. Vietnam. Salah satu permainan tradisional di negara Vietnam adalah menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Anak yang berada di tengah lingkaran, matanya ditutup kain, lalu menangkap salah satu teman dan menebak tangannya. Laos. Mayoritas masyarakat Laos beragama Buddha. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan saibat merupakan upacara di Laos ketika para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat. Katau adalah olahraga yang berasal dari Laos. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan.
Kepiting cabai adalah makanan yang digemari masyarakat Singapura. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia di bagian barat dan selatan, Laut Cina Selatan di bagian utara, dan Samudra Pasifik di bagian timur. Wilayah Asia Tenggara juga dibagi menjadi 2 daratan, yaitu daratan berbentuk semenanjung meliputi Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Malaysia bagian barat. Selanjutnya, daratan berbentuk gugusan kepulauan meliputi Filipina, Indonesia, Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Itu tadi materi pada pembelajaran pertama. Apakah kalian sudah paham dan dapat menyimpulkan? Ayo kita simpulkan materi pada pembelajaran pertama. Tanaman jagung adalah salah satu tanaman yang berkembang biak dengan cara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi perkembangbiakan generatif atau kawin dan perkembangbiakan vegetatif atau tidak kawin. Bunga adalah alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki kemiripan sosial dan budaya serta letak geografis yang berdekatan, sehingga membentuk organisasi yang disebut ASEAN. Anggota ASEAN antara lain Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Sekian materi hari ini, sampai jumpa lagi.